Saudara Zulkifli Effendi Siregar pada saat itu diajak oleh Tengku Iri untuk membicarakan ini bagaimana menggulingkan Gatot Pujo Nugroho. Berapa anggaran yang disampaikan? Anggaran yang disampaikan menurut Zulkifli Effendi Siregar itu kurang lebih 20 miliar sudah tersedia. Dan Effendi menyampaikan kepada abang? Ya, dia menyampaikan kepada kita. Sedikit bertanggung jawablah Tengku Iri Nurhadi atas ajakan dia yang pertama untuk secara garang menyatakan bahwa sudah saatnya kita harus gulingkan ini Gatot Pujo Nugroho. Ya, apa kabar saudara? Tahun 2022 silam, KPK sempat menyatakan akan melanjutkan kasus suap yang juga melibatkan 100 anggota DPRD Sumatera Utara dari kasus suap yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara yang ketika itu dijabat oleh Gatot Pujo Nugroho. Dan seperti apa perkembangan dari kasus ini? Kami saat ini sudah bersama dengan politikus senior PDI Perjuangan Sumatera Utara, Budiman Nadabdab. Saya prasetyo untuk program eksklusif. Apa kabar Bang Budiman? Baik Pak Pras. Sehat Bang ya? Sehat. Singkat kami, Abang sudah beberapa kali kami wawancarai, tapi kami belum pernah menanyakan ini Bang. Kami ingin menanyakan dulu. Ya. Setelah keluar kemarin dari jeratan lembaga pemasyarakatan, saat ini aktivitas Abang apa? Aktivitas kita, saya juga ada membuka lembaga kajian kebijakan publik LKKP. Terus yang kemudian ya rutinitas untuk kehidupan sehari-hari ya usaha. Ya. Berusaha kecil-kecilan. Dan di politik masih aktif Bang ya? Di politik masih aktif dan kita juga sebagai senior partai ya mengajari kawan-kawan kita, dan yang kemudian kita hari itu ditugaskan oleh partai untuk menjadi kingmaker. Artinya untuk playmaker kita tidak dikasih dulu. Baik. Di hold dulu untuk playmaker, maka bertempur dulu untuk kingmaker, untuk menjadikan kader-kader partai untuk duduk. Dan hari ini kita wawancara di kantor PDI. Seingat kami, ini kantor pertama PDI Perjuangan Sumatera Utara, benar Pak ya? Iya, dulu kantor PDI Perjuangan, dan sekarang menjadi kantor relawan MPG, Masyarakat Pendukung Ganjar awalnya. Karena ini sudah kalah, maka LKKP mau kita aktifkan. Baik, Bang Budiman, saat ini proses atau progres dari pernah Bang menyatakan akan melaporkan ataupun menindaklanjuti dari kasus suap yang menjerat 100 anggota DPR, meskipun hanya 64 Bang ya yang nyangkut kemarin. Ya, nyangkut. Progresnya seperti apa saat ini Bang? Jadi justru ini yang mau kita pertanyakan kepada KPK itu sendiri ya, bahwa podcast yang sudah tayang beberapa waktu yang lalu ada sampai kepada KPK, dan KPK mengusulkan kepada kita agar melaporkan ke Dumas, ke pengaduan masyarakat ke KPK secara tertulis. Memang kawan-kawan kita yang sudah pada bebas menjalani hukuman, mantan dewan juga sudah pada mengadukan ke ini. Cuman alangkah baiknya kalau saya secara pribadi juga melengkapi daripada apa yang mereka adukan, karena sedikit berbeda roh daripada yang mereka adukan dengan yang kita punya. Bedanya apa Bang? Bedanya bahwa pengatur skenario daripada terjadinya masalah ini, masalah suap ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan DPRD Sumatera Utara, dalangnya itu belum tersentuh. Saya udah katakan tuh bahwa ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pembicaraan sebelumnya yang sudah kita sampaikan tuh pada beberapa waktu yang lalu. Ini belum terbuka secara umum. Artinya warga masyarakat di Sumatera Utara yang telah mendengarkan apa yang kita sampaikan melalui podcast,
mereka bertanya-tanya, sesungguhnya sampai sejauh mana? Sesungguhnya apa ini ditindaklanjuti atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi ke KPK ini, pertanyaan kita ini, apa masih ditindaklanjuti masalah ini atau tidak? Baik, Bang Budiman. Saat ini ada dua persepsi yang terbentuk di masyarakat Ya. atas kasus yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho, Bang, ya. Ada yang menyatakan 64 anggota DPR yang dihukum kemarin gara-gara terima suap. Sedangkan ada versi lain yang menyatakan ternyata bukan terima suap seperti yang Abang sampaikan. Ternyata itu dana aspirasi. Yang benar yang mana, Bang? Jadi begini, di dalam fakta-fakta persidangan bahwa teman-teman dari mantan dewan, ya, yang menjadi whistleblower, ada yang sudah mengaku dan mengembalikan. Itu menjadi salah satu bukti otentik bagi KPK untuk membongkar kasus ini. Abang tahu ya? Abang tahu orangnya siapa aja? Ada Evi Diana, Baik, satu. Bria Mokhtar, Dua. Hardi Mulyono, 3. Alam Sahamdani, 4. dan Indra Alamsah. 5 orang ini. Kurang lebih 5 orang yang kita paham, ya, yang pastinya pasti KPK dan yang bersangkutan lebih memahami seberapa banyak sebenarnya. Yang jelas bahwa dalam fakta-fakta persidangan dikatakan di sana itu teman-teman ini sudah mengaku ada menerima dan sudah mengembalikan, dan itulah menjadi bukti otentik buat KPK. Artinya yang mereka katakan itu diakui dan menerima adalah dana aspirasi, fee daripada dana aspirasi. Bukan suap ketok palu. Bukan suap ketok palu, cuma nilai 5 juta ya, terus berapa? Sementara yang dituduhkan ini sama kita. Tapi yang berkembang di media juga suap ketok palu. Suap ketok palu, kalau menurut saya kan nggak begitu ada kaitannya dengan yang dituduhkan korupsi 50 miliar. Artinya ini bisa saja karena satu momen dengan penangkapan Gatot Pujo Nugroho, Bang, ya? Ya, bisa. Jadi yang pasti ya, bahwa tujuan KPK itu sebenarnya apabila ada indikasi kerugian negara. Baik. Kerugian negara kan kalau hanya untuk 5 juta per orang, ya kan, paling kurang lebih sampai 5 miliar. Ini 50 miliar. Ya kan, Satu orang? Enggak, untuk total semua. Total keseluruhan ya? Keseluruhan. Karena hitungannya dana aspirasi itu adalah 10 miliar per anggota dewan kali 100 sama dengan 1 triliun. 1 triliun itu dikonversi dengan 5% sama dengan 50 miliar. Baik, kita kembali ke Dumas tadi, Bang. Disarankan oleh KPK, Abang dan kawan-kawan yang ingin mengadukan lagi untuk mengusut kasus ini agar membuat surat pengaduan ke Dumas, ke KPK. Ya. Seperti apa? Mungkin kerangka ini udah dikirim, belum ya? Belum. Justru ini kita kan mau mengajak kawan-kawan untuk lebih membuat satu konsep yang cerdas, konsep yang betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Jangan kalau kawan-kawan yang sudah mengadukan ke Dumas itu sudah ada beberapa orang. Dalam Dumas nanti isinya apa aja, Bang? Ya. Yang diadukan? Sebenarnya yang kita adukan itu dalangnya siapa? Baik, ya kan? Bukan hanya penerima. Berarti yang Kalau ada penerima, sebelum abang waktu melayangkan Dumas ini belum ada menyampaikan dalang dari kejadian ini, dalang dari kasus ini? Belum, justru belum. Kawan-kawan yang sudah mengadukan ke Dumas itu, kenapa kami cuma 64 orang, masih ada lagi 27 orang lagi yang belum diseret ke meja hijau, meja persidangan. Artinya, ini kan di internal DPRD Sumatera Utara. Baik. Kenapa kita tidak lari masuk ke pemberi? Pemberinya siapa sebenarnya? Yang punya inisiasi siapa? Ya. Ini akan abang ungkapkan di surat ini kita akan mau ungkapkan. Artinya nanti yang penting diadukan dulu nanti di pengaduan masyarakat sehingga KPK itu masih punya waktu nggak membuka kasus ini atau tidak. Ini yang perlu kita capek-capek kita untuk membuat kalau memang tidak ada niat untuk membuka lagi, ya kan? Atau sudah dinyatakan ini berhenti atau bagaimana? Tapi ada sinyal, Bang, ya dari KPK kemarin ya,
informasi ada dari KPK disuruh kita untuk buat pengaduan masyarakat, berarti ada sinyal. Baik. Kapan abang komunikasi KPK terakhir? Yang kita ngomong dengan KPK itu ada satu lembaga juga yang ini yang sudah sampai ke mempertanyakan ini kepada pihak KPK itu ada 5 hari yang lalu. Jadi disuruh kita untuk menyampaikan laporan tertulis, dan itu ada orangnya, saya kurang ingat pastinya, dan ada orang yang harus dijumpai di sana. Baik, Bang Budiman. Mungkin kita harus membuka kembali, Bang, agar masyarakat juga punya pandangan yang lurus terhadap kasus ini. Abang sampaikan ada dalang. Nah, awal ceritanya kemarin di episode lalu sudah Abang sampaikan ada satu nama, mantan gubernur juga, Pak. Ya. Abang sampaikan sebagai dalang. Mantan wakil gubernur. Sampai saat ini, sampai hari ini, nama tersebut belum berubah. Belum, masih di apa? Artinya begini. Yang saya katakan itu bahwa pernah ada satu pertemuan di Hotel Grand Melia yang diinisiasi oleh saudara Tengku Eri Nuradi bersama dengan Zulkifli Sregar almarhum untuk mempertemukan ini semua pimpinan praksi dan pimpinan dewan. Tentu hadir pada saat itu juga saya hadir di situ, dan saya katakan di situ kesiapan untuk ini argumentasinya udah dipersiapkan sedemikian rupa. Karena kalau dari awal hanya persoalan hubungan seorang Gatot Pujo Nugroho dengan seorang wanita yang bukan istrinya, tidak ada relevansinya dengan kasus tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan. Itu yang kita lihat. Dan yang kemudian setelah itu bahwa Tengku Eri Nuradi seolah-olah menyatakan bahwa tidak bisa menerima kepemimpinan yang dilakukan oleh Gatot Pujo Nugroho. Artinya kan di sini ada pertanyaan disharmoni telah terjadi di antara gubernur dan wakil gubernur. Baik. Nah, jadi ini yang perlu diungkap, dan setelah itu terjadi ada interpelasi berjalan walau tidak membuahkan hasil, baru yang kemudian ada penangkapan, ada panggilan menjadi tersangka. Baik. Nah, pemanggilan oleh KPK itu hampir maraton. Yang pertama 5 dulu pimpinan dewan, yaitu Pak Saleh Bangun, Sigit Pramono, Kamaluddin, Khaidir Ritonga, dan Ajib Syah. 5 orang yang pertama. Baik, Bang Budiman. Dalam pertemuan itu tahun berapa, Bang? Tahun 2015. Abang ada menyinggung seberapa banyak dana yang dikucurkan oleh Tengku Eri? Kita katakan untuk berjuang menggulingkan ini, dana juga dibutuhkan. Bagaimana dana? Memang saya mengetahui bahwa informasi itu dari Effendi Sregar, tapi ini sayang udah meninggal, tak bisa lagi kita. Saksi kunci sudah meninggal. Saksi kunci sudah meninggal. Jadi ya kita katakan masih relevan nggak ini kita apa? Tapi sebagai memberi penjelasan kepada kita, bukan fitnah. Ini perlu saya kira bahwa saudara Zulkifli Effendi Siregar pada saat itu diajak oleh Tengku Eri untuk membicarakan ini bagaimana menggulingkan Gatot Pujo Nugroho. Berapa anggaran yang disampaikan? Anggaran yang disampaikan menurut Zulkifli Effendi Siregar itu kurang lebih 20 miliar sudah tersedia dananya. Effendi menyampaikan kepada abang? Ya, dia menyampaikan kepada kita. Cuma orangnya kan udah meninggal ya. Itu uang pribadi, Bang? Ya. Uang pribadi Tengku Eri? Ada menyebut satu nama sosok tokoh nasional. Petinggi partai juga? Petinggi partai juga, yang pada saat itu juga adalah satu partai dengan Pak Zulkifli Siregar dari Partai H ya. Baik. Partai H. Dan pada saat itu diceritakan kalau ini berhasil, kalau ini berhasil, saya kemungkinan akan diangkat menjadi calon wakil gubernur. Inilah kata Zulkifli Siregar. Kata mendiang, Bang ya? Kata mendiang. Tapi ternyata belum begitu Gatot Pujo Nugroho jatuh,
belum kesampaian, udah tersandung masalah hukum oleh KPK. Tapi setelah disebutkan jumlah anggaran tersebut, ini apa bang? Disalurkan kepada anggota DPR? Jadi tindak lanjutnya kita nggak mengetahui bahwa ada dana-dana untuk interpelasi yang sudah terjadi. Interpelasi itu sendiri dilakukan. Yang membiayai kita tidak tahu pastinya. Yang jelas bahwa Zulkifli Effendi Siregar ini sebenarnya yang paling mengetahui konsepnya itu dari mana dan bagaimana. Dan ini yang paling mirisnya, saya dengan Zulkifli Siregar pada saat itu sama-sama ditangkap KPK. Baik. Satu tempat rutan di Salemba dulu, kami sama-sama di Salemba, dan setelah persidangan selesai sudah inkrah, dipindahkan kami ke Sukamiskin bersama-sama dengan Zulkifli Siregar. Zulkifli ini menggerutu, ya itu yang saya ceritakan tadi. Ya. Waduh, bukan malah jadi wakil gubernur, malah ke penjara saya. Udah, baru muncullah sosok untuk menggantikan dia, yaitu Ibu Ajijah Marpaung. Baik. Dan itu segera terlaksana ya. Kami penuh kurang. Tapi Bang Budiman, ini masih menjadi tanda tanya juga nih. Mengapa Tengku Eri mau mendatangi Bang Budiman, ada Zulkifli dan juga ada Effendi tadi? Kedekatannya seperti apa sebenarnya? Kami pertemuan kami dengan Tengku Eri Nuradi itu di Hotel Grand Melia itu, yang intens untuk komunikasi dengan Pak. Itu pertama kali berjumpa untuk membahas masalah dugaan untuk melengsarkan ya? Iya, itu dia apa tuh? Sebelumnya belum pernah? Belum pernah dengan apa. Jadi dari situ saja saya bilang, waduh, ini segala upaya dilakukan untuk bagaimana Gatot Pujo Nugroho ini lengser. Baik. Kan begitu. Sampai urusan pribadinya, urusan asmara dengan Ibu Evi, yang tahu pastinya kan cuma Pak Gubernur dan Ibu Evi yang mengetahui itu. Baik ya kan? Kan kita nggak bisa menyatakan itu hubungannya seperti apa. Namun dalam kaitannya dengan DPRD, tidak bisa kita campur aduan. Ya, Bang Budiman, sudah bertahun-tahun kasus ini berlalu, Bang ya. Mengapa baru tahun 2024 ini Abang kembali menyuarakannya? Saya sebenarnya mau menyuarakan ini kembali karena kawan-kawan yang sudah pada keluar atau mantan anggota dewan yang sudah bebas dari penjara, mereka pada saling mengajukan ini. Malah seolah mereka menganggap bahwa kami ada sebagian pasif. Baik. Tidak ini. Cuman sebenarnya kita pasif karena berbeda di memahami roh tentang korupsi ini. Mereka menganggap bahwa ada suap ketok palu, ada suap interpelasi, katanya. Yang paling mendasar adalah dana aspirasi. Karena dana aspirasi itu diawali ada whistleblower, yaitu Evi Diana dan kawan-kawan, mengaku dan mengembalikan sehingga ini diusut. Baik. Sehingga ini diusut. Kalau kasus 5 juta untuk uang ketok palu, saya kira artinya Abang menganggap penangkapan anggota-anggota DPR ini juga bagian dari skenario yang sudah disusun oleh Tengku Eri. Bagian dari skenario yang sudah dilakukan. Buktinya, Bang? Ya, artinya bahwa Evi Diana salah satu yang mengaku dan mengembalikan. Baik. Ya kan, dia kan istrinya Tengku Eri. Ya kan, istri Tengku Eri. Kalau artinya kalau memang ini mau dihindari penjara ini, penangkapan oleh KPK, kenapa tidak kepada semua anggota dewan? Yuk kembalikan. Ya. Ayo akui, kembalikan. Mungkin ada tanda tanya, Bang ya? Ada tanda tanya kita di situ. Ya, Bang juga dana aspirasi disalurkan semua. Kita ada aspirasi, kita salurkan. Cuman karena di dalam papan tulis itu ada udah kesepakatan bahwa jatah ketua DPRD itu 2 miliar, jatah wakil ketua 1,2 miliar, jatah ketua praksi 700 juta. Kok 700 juta? Kami ada 10 orang ketua praksi, kalau 700 juta
berarti 7 miliar. Baik. Iya kan? Walau sebenarnya yang 700 juta ini ya tidak diterima secara langsung. Yang 700 juta ini dikaitkan dengan atau dikonversi dengan proyek. Ya, Bang Budiman, ada 8 nama kemarin Abang sebut ya. Ini Ada. menjadi kolektor uangnya untuk dikumpulkan lalu diambil Bang ya. Nah, 8 nama ini salah satunya ada nama saat ini menjabat sebagai Kadispora Sumatera Utara, Ya. Baharudin Siagian. Nah, 8 nama ini juga turut nantinya Abang lampirkan dalam laporan. Nah, jadi sebenarnya kan gini, yang 8 orang itu adalah fakta persidangan yang suatu kasus di Tipikor atas nama Gatot Pujo Nugroho, itu Pengadilan Negeri Tipikor Medan. Ya. Nah, itu udah menyebut, pengadilan sudah menyebut nama itu. Ya. 8 orang. Seharusnya itu kan ditindaklanjuti untuk dibawa ke persidangan. Ini sudah Bang tanyakan ke pengadilan. Ya, Sudah pernah Bang tanyakan. udah pernah kami pertanyakan, tapi sekilas saja, karena kami pada saat itu kan masih di dalam. Setelah bebas, belum pernah kami pertanyakan. Tapi akan Abang tindak lanjuti. Kita kan tidak lanjuti karena kawan-kawan ya semua mau menindaklanjuti. Tapi kalau misalnya ada sinyalemen dari KPK menyatakan ini di close, ini ditutup perkaranya, ya sudah nyatakan aja di close, supaya yang lain-lain juga tidak jantungan, supaya tidak ketakutan. Berarti kalau KPK menyatakan ini ditutup kasusnya, tidak keberatan. Loh, ya kan bergantung kepada mereka, karena ini udah kurang lebih 9 tahun udah. Ya, tapi masih ada puluhan orang lagi Bang, yang mungkin saat ini sudah almarhum juga belum tersentuh. Ya belum tersentuh. Itu yang saya katakan tadi, sepertinya kurang ini ya, kurang fair rasanya. Anggota Dewan itu sudah 64 orang dihukum, ya, dan sudah semua pada bebas, ya kan? Tapi dari sumbernya belum ada di apa? Nggak mungkin, karena kami DPRD Sumatera Utara tidak pernah berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut uang kepada Gatot Pujo Nugroho. Pak Gatot itu kan sebagai gubernur kan kebijakan. Tapi kalau di close, ikhlas. Ya. Kalau di close ya mau bilang terserah Baik. KPK. Tapi Ya. sebelum di close harus dikejar. Nah, kita harus pertanyakan dulu karena kawan-kawan jangan pula dianggap ini nanti oleh kawan-kawan mereka diam ini, jangan-jangan ada sesuatu. Kan kita Artinya target dari Abang dan juga kawan-kawan yang pernah ada keadilan, ada persamaan. ada keadilan dan mengejar nama-nama seperti Tongkuer dan juga 8 SKPD tadi Bang. Betul, betul, betul. Yang Kalau yang pasti sebenarnya ya sedikit bertanggung jawablah Tengku Eri Nuradi atas ajakan dia yang pertama untuk secara garang menyatakan bahwa sudah saatnya kita harus gulingkan ini Gatot Pujo Nugroho. Kan itu garang itu kan. baik. Kan terlalu percaya diri. Berarti menurut aku bahwa fatal kesalahan Pak Tengku Eri. Pertanyaan yang paling mendasar buat aku, ya kan, segini emosinya kah seorang wakil gubernur dengan gubernurnya harus menjatuhkan dulu. Baik. Baru pertanyaan kemudian, apa motif di sini? Apa keuntungan yang dilakukan? Secara manusia normal, ya mungkin keuntungannya berapa? Begitu gubernurnya masuk, ya kan, wakilnya jadi naik. Apa bukti pertemuan Abang ketika itu? Nah, ya bukti pertemuan ada kesaksian-kesaksian kawan-kawan lah. Kalau bukti pertemuan ada foto pun nggak bisa lagi dapat itu. Tapi saya kalau dicari ya bisa aja. Bisa Tapi aja mungkin kalau Abang mengadukan hal ini, ada Bang sampaikan pertemuan dan omongan dari Tengku Eri kan KPK pasti menagih bukti otentik. Ya, artinya begini, yang kita sampaikan ini adalah permulaan bahwa ada satu indikasi. Kalau memang menurut KPK itu tidak ini, ya terserah aja. Tapi itu faktanya, Abang saksi hidup. Iya, itu kan fakta yang tak bisa tak bisa dipungkiri bahwa itu terjadi. Bukan kita mengarang-mengarang, itu terjadi kan. Baik. Pertemuan itu tidak dikarang-karang, Ya. ya, bahwa pertemuan itu ada, ya, dan itu pasti, dan masih banyak orang-orang masih saksi yang bisa hidup menjelaskan itu. Baik, Bang Budiman.
Dumas sudah Bang susun saat ini? Lagi persiapan nih. Sudah hampir siap. Belum, masih. Rencana kapan akan dikirim Bang ke KPK? Rencana saya di sebelum puasa, ya udah sampaikan. Beberapa hari lagi Bang, dalam minggu ini berarti ya? Dalam minggu ini, ya kurang lebih lah, dalam 6 hari ini ke depan. Baiklah kita ini. Nanti setelah Bang mengirimkan Dumas, kami akan tagih lagi Bang perjalanan atau progres dari pengaduan Abang terkait dengan kasus yang menjerat artinya ini supaya tidak menjadi satu teka-teki, supaya tidak menjadi satu bahan olok-olokan, ya kan? Kita buka ini secara terang benderang, ya kan? Kami juga secara legowo udah menjalani hukuman, ya kan? Kami dihukum hukuman negara, kurungan badan sudah di apa yang dituduhkan kepada kami saya kembalikan kurang lebih 1,3 miliar itu saya kembalikan ke kas negara melalui rekening KPK. Baik. Udah saya kembalikan untuk supaya tidak terbeban. Termasuk yang saya katakan bahwa biaya berobat saya ada bantuan itu harus bagian yang saya kembalikan. Tapi tetap saja dihukum Bang ya? Baik ya kita artinya gini, supaya hidup kita ini plong, jangan ada hal yang kita tutup-tutupi dari sebuah peristiwa. Jadi ya kita terbuka-buka saja, sehat kita, ya dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita justru kan dilindungi oleh Tuhan. Baik, terakhir kan, yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat atau tunggu hari Bang, ada pesan Abang? Ya. Ada yang Abang ingin sampaikan? Saya kepada warga masyarakat saja yang ada di Sumatera Utara, bahwa saya berharap dua masyarakat Sumatera Utara tabiri ini akan terbuka secara lebar, terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwa dana aspirasi itu salah atau tidak, ya. Yang paling mengetahui itu adalah masyarakat. Kalau masyarakat di daerah pemilihan saya, di daerah konstituen saya, itu menerima apa manfaat daripada yang saya berikan. Baik. Kalau khusus kepada kepada Tengku Eri, saya nggak ada banyak yang mau saya ceritakan. Ya, tolonglah berbicaralah sejujur-jujurnya. Baik. Dalam persoalan. Terima kasih Bang Budiman. Ya. Nanti kita akan wawancara Bang lagi. Sehat selalu Bang ya. Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan politikus senior PDI Perjuangan Budiman Adaptap. Saya bersedia untuk program eksklusif. Sampai jumpa. Sampai jumpa.